sharingkan apa yang sudah dipersiapkan, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih Bu Esther. Ya, teman-teman semua, apa kabar? Luar biasa pasti kron ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau siang ini mau sharing temanya kenapa saya memilih 3i ya teman-teman Bapak dan Ibu ya. Tapi sebelum saya buka slide-nya materinya, saya mau 1 menit cerita dulu. Ya, saya menjalani 3i ini betul-betul dari nol, teman-teman semua ya. Betul-betul dari naik sepeda motor, kehujanan, kepanasan ya teman-teman sekalian. Ya betul-betul ya kebanyakan orang memulai dari nol ya, saya pun memulai bisnis ini betul-betul dari nol ya. Nah, ketika saya ketemu 3i Network, yang terbersit di hati saya saat itu teman-teman Bapak dan Ibu, ya saya ketemu guru saya Master Afrial ya di Medan. Dia waktu itu masih punya bonus 30 jutaan, belum 40 juta ya. Ya dalam hati saya saat itu teman-teman semua terbersit, ya punya 30 jutaan di Medan jadi orang kaya kita ini. Ya, saya kerjain bisnis ini sungguh-sungguh karena modalnya kecil lah. Cuma modal 350.000 aja sebulan. Gampang lah itu. Nanti saya akan paparkan sama teman-teman bahwa bisnis ini layak untuk dikerjakan. Kenapa saya memutuskan memilih 3i dan kenapa saya memutuskan fokus dan setia sama 3i. Ya di saat mungkin orang lain hari ini banyak ikut bisnis A, bisnis B, saya nggak mau, saya tetap 3i karena saya tahu 3i itu punya kekuatan luar biasa, teman-teman semua ya. Nah, saya balik lagi, saya bilang tadi saya betul-betul memulai bisnis ini dari nol, dari nggak pinter ngomong ya, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu mitra 3i atau yang calon mitra merasa, Pak, saya mau join 3i tapi saya nggak pinter ngomong, kita sama. Sama dengan saya dulu, teman-teman. Ya sekarang jadi pinter ngomong ya karena udah ada buktinya aja, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah ada bonusnya, kalau teman-teman udah punya bonusnya, jadi pinter ngomong sendiri kok. Ya saya belajar ngomongnya di 3i, teman-teman semua ya. Yang betul-betul dari awal bukan cuma ditolak, tapi juga diejek ya, diejek orang lain ya teman-teman sekalian. Saat itu diejek nggak enak, mungkin kawan-kawan mitra 3i lain hari ini prospek ada yang direndahkan, ada yang dilecehkan, ada yang dihina, ada yang diejek, sabar Bapak dan Ibu ya. Nggak enak memang diejek saat bonus masih kecil, nggak enak, saya yakin itu teman-teman. Saya ngerasakan itu, tapi saat itu saya tanamkan dalam hati saya, saat di awal-awal saya join, bonus masih kecil, saya diejek orang, saya tanamkan dalam hati saya, hari ini kalian tertawa dan saya terdiam, tapi 1, 2, 3 tahun ke depan, saya yang tertawa dan kalian akan terdiam. Dan saya kejar untuk membuktikan itu, teman-teman. Karena balas dendam terbaik adalah tunjukkan dengan prestasi. Nggak perlu dibantah, nggak perlu didebat, senyumin aja teman-teman ya. Tapi buktikan 1, 2, 3 tahun ke depan, buktikan kalau kita bisa membalikkan keadaan, teman-teman sekalian ya. Nah, satu lagi, saya ngerjain 3i dari awal, ya terus terang saya bilang teman-teman semua, saya kerjain mati-matian, bukan cuma sungguh-sungguh ya, saya kerjain mati-matian. Kenapa saya mau kerjain mati-matian? Karena dulu saya 15 tahun jadi teknisi, teman-teman semua, saya pernah kerja mati-matian demi mimpi orang lain. Ya, artinya demi mimpi atasan saya, demi mimpi bos saya, Bapak Ibu. Saya pernah kerja mati-matian demi mimpi orang lain. Nah, begitu kenal 3i, saya kerjain 3i mati-matian. Kenapa? Karena ini saya kerjakan demi mimpi saya sendiri. Kenapa saya nggak mau kerjain sungguh-sungguh? Kenapa saya nggak mau kerjain mati-matian? Karena ini untuk mimpi saya sendiri. Nah, jadi teman-teman yang mau berjuang di 3i sekarang, ayo kerjain sungguh-sungguh. Karena ini untuk mimpi kita masing-masing, teman-teman semua ya. Nah, sekarang saya masuk ke materinya, teman-teman ya. Saya share slide dulu. Oke. Nah, teman-teman sekalian sudah kelihatan ya slide-nya? Bu Esther bisa dibantu slide-nya kelihatan? Ya, kelihatan Pak. Oke. Nah, teman-teman semua, sebenarnya bisnis apa yang Anda cari? Nah, saya kasih 2 pilihan ya. Bisnis yang cepat atau bisnis yang benar. Bisnis apa yang Anda cari? Bisnis yang cepat atau bisnis yang benar, teman-teman ya. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling bijak itu adalah kita memilih bisnis yang benar, teman-teman semua ya. Jangan hanya memilih bisnis yang cepat, ya, karena orang yang, ya kita lihat aja di masa pandemi ini memang banyak sekali bermunculan bisnis, orang nyari duit instan mau cepat, tapi itu nggak long term, nggak jangka panjang. Ya mungkin setahun, 2 tahun habis hilang, merintis lagi dari nol lagi, setahun hilang, merintis berapa banyak yang begitu ya. Teman-teman ya, saya sepanjang di 3i, saya udah melihat beberapa banyak bisnis yang dulunya mitra saya join 3i, tiba-tiba saya lihat, loh kok ikut bisnis ini, join 3i, loh kok ikut bisnis yang ini lagi gitu. Dan hari ini semua bisnis itu yang saya perhatikan nggak ada yang jalan, teman-teman Bapak dan Ibu ya. Ya 3i masih eksis sampai hari ini ya. Jadi yang paling bijak, yang paling baik itu adalah kita memilih bisnis yang benar.
Karena cepat belum tentu benar. Bapak dan Ibu ya, kalau benar bisa untuk jangka panjang, cepatnya tergantung action kita ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya atau kita memilih sebuah bisnis ada 3 parameternya. Yang pertama, teman-teman sekalian, kita harus lihat perusahaannya. Ya. Join di sebuah bisnis itu perusahaannya seperti apa? Legalkah? Besarkah? Kuatkah? Supportkah? Teman-teman Bapak. Yang pertama perusahaannya. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, yang harus kita perhatikan adalah produknya. Ya, produknya itu seperti apa? Ribetkah jualnya? Sulitkah jualnya? Nggak bermanfaatkah atau ada manfaatnya? Nah, kita harus lihat produknya dulu. Karena banyak sekali saya lihat di pasaran bisnis-bisnis yang mengeluarkan bisnis network ya, itu produknya justru hanya jadi cangkangnya aja, hanya produk bohong-bohongan, produk nggak bermanfaat teman-teman semua ya. Ya kita harus lihat produknya bermanfaat atau enggak teman-teman ya. Yang ketiga, kita harus lihat sistemnya. Ya sistemnya ini masuk akal nggak? Bisa nggak dikerjain? Ya, apalagi kita bisa lihat udah terbukti nggak orang capai di posisi yang dijanjikan, di posisi yang ditawarkan. Artinya kalau ada orang capai, bahkan udah banyak orang capai, berarti potensinya untuk kita capai sangat-sangat mungkin. Nah, jadi 3 ini yang harus kita perhatikan, perusahaannya, produknya, dan sistemnya. Nah, begitu juga di 3i ini, teman-teman. Ya, di 3i. Kenapa saya memilih 3i? Karena 3 hal ini. Perusahaannya, produknya, dan sistemnya. Kita akan bahas satu persatu, teman-teman semua ya. Ya, yang pertama perusahaannya. Ya, parameter yang harus kita lihat ketika ditawarkan bisnis perusahaannya. Nah, ketika saya ditawarkan 3i, yang saya lihat pertama perusahaannya. Ya, perusahaannya apa? CAR, teman-teman. Ya, Sentral Asia Raya. Saya nggak usah presentasikan perusahaan ini lebih panjang ya. CAR ini adalah perusahaan yang sudah berdiri 45 tahun. Bukan perusahaan baru. Ya, bukan perusahaan kacang goreng, bukan perusahaan kemarin sore ya. Ini perusahaan sudah 45 tahun. Ya, udah tua teman-teman Bapak Ibu ya. Saya usia masih 37. Ini CAR lebih tua dari saya. Makanya saya manggilnya Abang CAR. Karena lebih tua ya Bapak Ibu ya. Artinya orang yang kalau manusia lebih tua, lebih pengalaman hidupnya lebih panjang, lebih lama teman-teman. Begitu juga perusahaan. Pengalamannya sudah 45 tahun, bukan perusahaan yang coba-coba ya. Kantornya di mana-mana, ada 50 lebih kantor pelayanan ya, asetnya triliunan teman-teman ya. Dan perusahaan ini terdaftar dan diawasi OJK. Itu yang penting teman-teman semua. Itu yang penting. Ya, legalitasnya yang penting. Ya, karena ketika kita menjalani sebuah bisnis yang perlu kita perhatikan itu 2L itu. Legal dan logis. Teman-teman ya. Legalnya yang nomor 1 nih. Benar nggak perusahaan ini resmi? Benar nggak perusahaan ini ada izinnya? Nah, CAR saat itu saya join, saya lihat CAR ini adalah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oh, saya tahu OJK ini garang banget nih, nutup-nutupin investasi bodong, bisnis gak jelas, dan lain sebagainya. Jadi kalau udah ada bisnisnya di warning sama OJK, hati-hati teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, CAR ini terdaftar dan diawasi OJK. Artinya apa? Artinya teman-teman Bapak Ibu, CAR perusahaan kita ini diawasi ketat oleh pemerintah Republik Indonesia. Ya, ingat ya, perusahaan kita diawasi ketat oleh pemerintah Republik Indonesia melalui lembaganya yang namanya OJK. Jadi perusahaan ini legalitasnya jelas, teman-teman Bapak Ibu. Dan kita juga di bawah payung AAJI ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Sebuah asosiasi yang mensertifikasi orang-orang di dunia asuransi. Ya, bahasa umum saya bilang gini, saya itu punya lisensi dari negara, dikeluarin sama AAJI. Jadi bukan bisnis abal-abal pakai lisensi. Mana ada bisnis abal-abal pakai ujian negara, saya bilang. Mana ada bisnis abal-abal pakai lisensi, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tadi perusahaannya. Ya. Perusahaannya CAR ini, perusahaan yang besar. Ya, perusahaan yang legalitasnya jelas. Usianya sudah tua, udah pengalamannya udah banyak. Ya, yang tak lupa lagi kita bahwa CAR ini adalah Salim Group punya. Salim Group konglomerat 5 besar terkaya di Indonesia, perusahaannya banyak banget teman-teman. Banyak banget. Sampai perusahaan yang kita kenal, sampai perusahaan yang nggak kita kenal pun, kadang-kadang kita ketemu, lah ini Salim Group juga Bapak Ibu ya. Nah, itu banyak banget Indomaret, Indofood ya, teman-teman mitra-mitra sudah tahu lah. Jadi parameter pertama yang saya lihat itu perusahaannya, teman-teman Bapak Ibu ya. Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, produknya. Produknya bermanfaat nggak sih? Produknya bagus nggak sih? Ketika saya memutuskan join di 3i, perusahaannya tadi nomor 1 udah ya, yang kedua produknya bagus nggak sih? Bermanfaat nggak sih? Nah, seperti teman-teman tahu, 3i itu memasarkan 2 produk dari CAR, ya, 2 produk namanya Unit Link, Carling Pro Mixed, dan yang kedua Gain Protection. Yang kesempatan ini saya ceritanya yang Unit Link aja.
karena saya polis unit link dan sebagian besar 99% mitra TRI rata-rata polisnya juga unit link kok. Ya, unit link Carlink Promix. Nah, saya cerita tentang produknya ini. Ya, dulu ketika saya join Gain Protection juga belum ada. Teman-teman sekalian, saya cerita, bermanfaat nggak sih produknya? Nah, ketika saya ditawarkan, ini yang saya lihat, teman-teman. Nah, kita sama-sama tahu, teman-teman Bapak dan Ibu, bahwa join di TRI itu ada 3 pilihan premi, ada 350.000 per bulan, ada 700.000 per bulan, ada 1 juta setiap bulan. Ya, ini dibandingi dengan paket UP, uang pertanggungan, artinya bahasa umum saya kalau presenter saya bilang ini santunan kemalangan lah teman-teman ya. Ada, jadi kalau kita meninggal dunia yang premi 3,5 santunannya 21 juta. Kalau premi 700 santunannya 42 juta. Kalau premi 1 juta per bulan itu santunannya 60 juta. Tetapi teman-teman ini kalau meninggal dunia ya. Nah, ini yang saya akan bahas sama teman-teman semua ya. Nah, banyak orang a priori atau anti dengan namanya asuransi jiwa. Dia bilang, teman-teman sekalian, saya tidak suka asuransi jiwa. Ceritanya tentang kematian. Ya, nanti jauh-jauh deh, uangnya kan bukan buat saya. Banyak nggak orang yang berpikir begitu ketika ditawarkan asuransi jiwa? Banyak banget. Ya, ketika kita presentasikan, bahkan dia bilang, siapa yang mau mati Pak Marbun? Dapat duit 21 juta katanya. Iya, teman-teman Bapak dan Ibu. Ya, manfaat itu, kalau kita masih hidup, memang nggak bisa kita bahas, teman-teman. Kalau kita masih hidup, kita nggak bisa bahas itu. Kita nggak ngerasakan manfaatnya. Tetapi teman-teman Bapak Ibu, ya, coba kita perhatikan. Ya. Ya. Jika ada keluarga, tetangga, atau saudara kita yang ada kemalangan, yang ada keluarganya meninggal dunia, coba kita perhatikan baik-baik, teman-teman. Bukankah ahli warisnya butuh biaya? Ya, sekarang tanya dalam hati kita. Ya, sebagian besar dari kita pernah kehilangan keluarga. Ya, pada saat kehilangan itu, kita sebagai keluarga ahli waris, keluarga almarhum atau almarhumah, bukankah kita sebagai keluarga juga butuh biaya? Nah, itu manfaatnya, teman-teman. Jangan dilihat waktu masih hidup ya. Wah, manfaatnya waktu masih hidup kita bilang, wah, nunggu meninggal dulu baru ada duit. Ya kan, uangnya bukan untuk kita. Jangan itu yang dilihat. Yang perlu kita lihat dari manfaat asuransi jiwa ini adalah, bukankah kalau nanti kita meninggal dunia, keluarga yang kita tinggalkan itu butuh biaya? Ya, paling tidak biaya takziah, teman-teman ya, biaya acara malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, ini manfaat yang dari asuransi jiwanya, manfaatnya. Ini yang saya lihat dari sisi produknya. Produknya bermanfaat ini, teman-teman Bapak Ibu ya, asuransi jiwanya. Nah, selain asuransi jiwa, kita sama-sama tahu bahwa unit link itu adalah ada investasinya. Jadi dari premi yang kita setorkan itu ada porsi investasi yang dikembalikan kita yang akan dikelola share ke dalam saham, obligasi, pasar uang dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman ya, saya akan bahas ini manfaat produknya, produk investasinya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa di CAR ada biaya akuisisi ya. Gampangnya, mudahnya bilang ini biaya pengelolaan, teman-teman ya. Biaya pengelolaan uang kita untuk dikelola CAR ke dalam investasi. Teman-teman Bapak Ibu ya. Saya nggak usah jelasin satu-satu, yang penting ini ya, investasi 40, 75, 90, 95, 95 ini di tiap tahun ini porsi investasi kita. Inilah uang kita, teman-teman Bapak Ibu ya. Kalau saya bagi teman-teman sekalian ya, saya back dulu. Ya, kalau saya bagi, nah saya bagi yang premi 350.000, kan kalau premi 350.000 ini selama 5 tahun kan 21 juta. Ya, berarti 21 juta ini dibagi 2. Berapa yang menjadi porsi investasi, berapa yang menjadi porsi biaya akuisisi. Ya, yang menjadi investasi itu 16.590 dan yang menjadi biaya akuisisi atau biaya pengelolaan itu adalah 4.410, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman sekalian, ini yang banyak orang melihat ini sebagai sesuatu yang uang saya dipotong, uang saya sudah setor 21 juta. Ya, setelah uang saya dipotong 4 jutaan, jadi porsinya 16 jutaan. Rugi dong saya, teman-teman Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat, saya akan bahas manfaat ini. Nah, ini yang saya lihat saat itu, saya lihat, ini manfaatnya bagus nih, teman-teman. Ya, yuk kita lihat, kita bahas satu-satu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau sama-sama tahu ya, premi 350.000, akuisisinya 4.410. Ya, kalau premi 700.000, akuisisinya
8.820.000 teman-teman sekalian. Kalau premi 1 juta, akuisisinya saya ya, teman-teman sekalian. Nah, ini biaya akuisisinya. Itu 12 jutaan. Ya, kalau premi yang 1 juta teman-teman ya. Nah, ini yang menjadi porsi investasi ini. Kalau premi 3,5 itu, ini yang 350. Yuk kita bahas satu persatu teman-teman semua ya. Oke. Nah, sesungguhnya teman-teman semua, kalau kita milih, saya cerita yang 3,5 aja dulu ya, 350.000. Kalau kita memilih premi 350.000 itu, sesungguhnya kita hanya menyisihkan uang nggak sampai 12.000 sehari. Anggaplah 12.000 sehari. Nah, setelah dipotong tadi biaya akuisisi, yang menjadi porsi investasi ini 16.590 ini teman-teman ya. Nah, 16.590 inilah teman-teman sekalian yang dikelola share ke dalam investasi. Ya, masuk ke investasi. Jadi di sini ilustrasi 6%, 14 atau 20% ini, ingat teman-teman, itu bukan bunga. Ya, itu adalah ilustrasi. Ya, kalau saya sering bercanda sama teman-teman, itu biar agentnya gak mudah lah, gak capek ngeluarin kalkulator. Kalau terjadi sekian berapa persen, kalau terjadi 6% berapa nilainya, kalau terjadi 14% berapa, kalau terjadi 20% berapa ya. Ya, dan jadinya nanti ya tergantung nanti, ini investasi ini jangka panjang, sifatnya fluktuatif, naik turun teman-teman ya. Saya anggaplah pada saat itu saya menilai gini, oke lah, kita anggaplah yang nilai rendah aja nih. Nilai rendah nih 6%. Ya kalau 6% ini masih, menurut saya masih kemungkinannya itu masih sangat gede. Kenapa? Deposito aja bisa 6-7% setahun ya. Anggaplah 6%, yang rendah aja. Berarti di 5 tahun pertama kita punya uang 17 juta, teman-teman. Punya uang 17 juta. Ya mungkin sebagian besar orang bilang gini, Pak Marbun, saya setornya 21 juta. Uang saya jadi 17 juta, saya rugi 4 juta. Oke lah, saya bilang. Oke lah, boleh dibilang rugi. Kalau sekarang kita setornya 21 juta, sekarang setor 21 juta, nanti tunggu 5 tahun lagi, uang kita jadi 17 juta, bolehlah dia bilang anggap itu rugi. Tapi saya banyak ketemu orang, dan ini yang saya rasakan, Bapak Ibu, ini yang saya ambil keputusan di diri saya, kenapa saya mau memilih 3i. Tapi kan kita setornya nggak 21 juta. Kita setornya 350.000 per bulan. Kita menyisihkan uangnya 12.000 per hari, teman-teman. Ingat ya, 12.000 per hari. Join nggak join, teman-teman? Join nggak join? Pegang omongan saya, biaya kelakuan kita lebih dari 12.000. Artinya, teman-teman, Bapak Ibu, nggak join 3i, 12.000 pasti habis. 5 tahun yang akan datang, 17 juta ini pun belum tentu kita punya. Belum tentu kita punya. Ya, karena kalau uang kita simpan-simpan, coba, tapi kan Pak Marbun bisa saya simpan sendiri uangnya. Pegang omongan saya, uang kalau disimpan-simpan, dipegang-pegang, ya, ditaruh di bank pun yang ada ATM-nya, itu sama dengan dipegang-pegang, disimpan. Uang yang disimpan-simpan akan menemukan jalan keluarnya sendiri, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, artinya Bapak Ibu ya, join nggak join 3i, 12.000 pasti habis. Tinggal kita mau pilih, habis bermanfaat atau habis tanpa manfaat. Nggak join, 12.000 habis. Manfaatnya nggak jelas. Tapi kalau join, manfaatnya paling tidak 5 tahun ke depan kita punya 17 juta ini, paling tidak. Nah, itulah saat itu saya memutuskan, ini produk bagus. Saya 15 tahun jadi teknisi, tabungan pun nggak punya. Nah, mending yuk 12.000 ini. 12.000 ini ya nggak diinvestasi, nggak ditabung pun, nggak disimpan pun Bapak Ibu, nggak disetorkan pun, habis kok ini. Biaya kelakuan kita lebih dari segitu loh, Bapak Ibu ya. Itu kalau saya ketemu teman-teman yang rokok, kalau ketemu saya bilang, Pak Marbun, waduh 350.000 ini yang berat, saya belum punya uangnya. Kalau masih ngerokok masih bisa, saya bilang. Jadi prinsipnya bukan orang nggak punya uang, cuma nggak mau aja. Ya, nggak mau memikirkan masa depannya, nggak mau menyisihkan, Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau mau bisa kok, teman-teman. Karena 12.000 ini bukan uang besar, uang kecil. Ya, uang kecil ini nggak ditabung, nggak disimpan, nggak disetor, habis. Mending disetor, teman-teman Bapak Ibu. Ya, ilustrasinya saya sering ilustrasikan begini, teman-teman sekalian ya. Nah, ini tadi ya, saya start 21 rugi dong 21. Saya ilustrasi begini. 12.000 per hari. Kalau bersama 3i, kita dapat asuransi jiwa, kita dapat tabungan investasi, dan kita memiliki peluang bisnis. Ya, paling tidak kita punya kalau saya saat itu karena saya memulai dari nol, saya mengatakan gini, paling tidak
saya punya kesempatan untuk merubah hidup dengan 12.000. Ada peluang, ada kesempatan untuk hidup saya berubah. Tapi kalau saya tidak bergabung, 12.000 tetap habis jadi uang kelakuan. Nggak ada manfaatnya. Dan saya belum tentu punya kesempatan untuk merubah hidup. Belum tentu punya peluang untuk hidup saya berubah jauh lebih baik saat itu, teman-teman, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang memutuskan saya join di 3i. Kenapa saya pilih 3i? Ya ini, manfaat ini. Asuransinya ada, tabungan investasinya ada. Teman-teman Bapak Ibu ya, luar biasa teman-teman semuanya. Yuk kita dari tempat masing-masing kita tepuk tangan untuk CHR teman-teman semua ya. Nah, ini yang kedua tadi, yang pertama perusahaannya, yang kedua adalah produknya. Nah, teman-teman ya, produknya bermanfaat. Luar biasa produk CHR ini, produk 3i yang dipasarkan oleh 3i ini teman-teman Bapak Ibu ya, Carling from Mixed ya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Nah, sekarang yang ketiga teman-teman. Kita akan cerita sistemnya. Sistemnya masuk akal nggak sih? Ya, seperti saya bilang di awal tadi, ikut sebuah bisnis harus ada 2L, teman-teman ya, legal dan logis. Ya. Yang pertama perusahaan udah jelas legal. Nah, sekarang kita mau bahas sistemnya. Logis nggak sistemnya? Nah, teman-teman sekalian, bisnis ini bisnis yang nggak ada ruginya sebenarnya. Seperti saya bilang di produk tadi, Anda nggak join uang 12.000 habis kok. Tapi kalau Anda join 12.000 itu, ya saya nggak usah bahas asuransi jiwa, saya nggak usah bahas unit link lah. 12.000 itu punya kesempatan hidup kita berubah lebih baik. Ya, makanya saya bilang nggak ada ruginya. Nggak join, uang tetap habis. Kesempatan untuk berubah hidup belum tentu ada, teman-teman ya. Nah, ini bisnis yang nggak ada ruginya, karena tugas kita cuma cerita. Cerita, teman-teman. Cerita ketahuan, saya punya bisnis begini-begini. Cuma cerita aja, nggak ada ruginya. Nggak join juga nggak apa-apa, teman-teman sekalian ya. Dia nggak join, nggak apa-apa. Karena toh, uang itu uang saya. Uang itu uang kita. Nah, saat itulah saya yang memutuskan saya itu ini sistem ini. Uang itu uang saya kok. Saya cuma cerita-cerita aja. Dia nggak join ya nggak apa-apa ya. Itu yang membuat saya kuat di 3i. Saya memutuskan 3i, saya pilih 3i, teman-teman. Saya setia sama 3i ini ya. Teman-teman sekalian, kalau bisnis jalan 3i kan kita terus terang teman-teman tahu bahwa untuk dapat bonus itu kan kita harus ngajak teman-teman, harus merekrut kawan-kawan kita ya. Nah, Pak, kalau saya nggak bisa rekrut orang, nah, misalnya ada yang bertanya, dan saat itu pun saya berpikirnya seperti ini, kalau saya nggak bisa rekrut orang, apa yang saya dapat? Saya punya asuransi jiwa, saya punya investasi, teman-teman, ini yang di tengah ya. Tapi kalau kita bisa rekrut orang, kita punya asuransi jiwa, kita punya investasi, dan kita punya peluang bisnis, teman-teman, Bapak Ibu ya. Ini yang saya dapatkan ketika kita jalan di bisnis. Kalau nggak jalan bisnis, kita nggak rugi. Kenapa? Punya asuransi, punya investasi. Yang rugi siapa sesungguhnya? Yang nggak join, yang nggak gabung. Karena nggak gabung, nggak ada apa-apa yang didapat. Nggak ada asuransinya, nggak ada investasinya, dan belum tentu punya peluang untuk hidupnya berubah. Belum tentu punya kesempatan bisnis yang bisa merubah hidup, teman-teman. Nah, ini sistem yang sederhananya saya lihat saat itu ya. Kita akan bahas lebih jauh, teman-teman sekalian ya. Nah, di 3i, teman-teman sekalian, banyak orang berpikir sistem 3i itu kuat nggak ya menopang mitranya yang banyak, bonusnya yang di boosternya bisa sampai ratusan juta itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini banyak nggak di luar sana? Banyak, teman-teman. Ya, di awal saya join pun saya berpikirnya seperti ini. Bonusnya dari mana CHR bisa bayar? Sanggup nggak nanti dia bayar? Iya, kalau mitranya, membernya, agentnya masih sedikit. Kalau udah banyak, ntar lari lagi. Nggak ada uangnya. Ya, nanti bangkrut lagi perusahaannya. Nah, ini saat itu saya pun berpikir begitu. Ya, akhirnya saya pelajari, saya lihat teman-teman Bapak Ibu, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan. CHR itu sanggup, berapapun bonus kita dia sanggup bayar. Ya, jangan takut CHR nggak punya uang, teman-teman. Karena berapapun banyak bonus 3i, berapapun orang di 3i yang punya bonus, berapa jumlah rupiah yang harus dikeluarkan CHR untuk bayar mitra-mitra agent-agent 3i, CHR sanggup, teman-teman Bapak Ibu ya. Ini sistem ini yang luar biasa ya. Yuk kita bahas. Kenapa CHR sanggup? Teman-teman sekalian ya. Nah, ini kekuatan finansial CHR. Kekuatan keuangannya. CHR punya duit nggak ya? Nah, ini kita lihat di sini, teman-teman. Nah, sesungguhnya bonus yang kita terima itu, teman-teman, itu diambil dari biaya akuisisi. Nah, seluruh agen asuransi dimanapun, di perusahaan asuransi manapun juga bonusnya dari sini. Dari biaya akuisisi. Ya, termasuk kita, agen 3i ya. Ini diambil dari biaya akuisisi. Yuk, kita bahas nih akuisisi. Saya kasih contoh akuisisi tahun pertama, ini 60%, teman-teman Bapak Ibu ya. Ya, nih contoh.
akuisisi tahun pertama tadi 60% ya. Ingat saya kasih catatan 60% biaya pengelolaan atau biaya akuisisi. Ya, investasinya 40% ya. Kita bahas 60%. Artinya 60% ini diambil CAR di tahun pertama. Uang ini uang CAR, yang 40% yang uang kita, teman-teman Bapak Ibu ya. Ya, saya ambil contoh ini. Total premi diterima contoh 10 miliar. Ini premi bulan pertama, premi tahun pertama, bulan pertama di tahun pertama. Berarti akuisisinya masih 60%. Ingat ya, akuisisi. Terimalah semua mid agent nasabah 3i bayar premi pada bulan itu. Ya, berarti dipotong 60% diambil. 6 miliar dari 10 miliar contoh tadi 6 miliar. Nah, CAR punya kewajiban ya bayar bonus rekrut tahun pertama itu 14,29%. Berapa itu besarnya? 1.429 juta ya. Dan CAR punya kewajiban lagi membayar 4 bonus lainnya, bonus elit, bonus posisi, bonus level, dan bonus royalti. Nah, itu sebesar 32%. Nah, itu 3,2 miliar. Jadi total biaya kewajiban CAR, total biaya keagenan dan pemasaran, artinya kewajiban CAR yang harus dikeluarkan untuk agent-agent 3i itu 4 miliar 629 juta. Artinya teman-teman, dari 6 miliar yang diambil CAR punya kewajiban 4,6 miliar, 4 miliar 629 juta tepatnya teman-teman. Artinya masih ada sisa berapa? Ada sisa 1 miliar 371 juta, teman-teman Bapak Ibu ya. Ini uang 1 miliar itu uang siapa? Itu uang CAR, untung CAR. Dan teman-teman perlu ingat, ya, di 32% ini, disinilah semua bonus level, bonus posisi, bonus royalti, artinya posisi ini berapapun kronnya, berapa banyak pun bonusnya, itu hanya 32% dari omset nasional. Ya, hanya 32%, teman-teman. Ya, jadi karena CAR itu nggak mengikat bonus kron 200 juta, enggak. Bonus platinum 50 juta, enggak. Dia ada persen-persennya, ada rumusnya. Nah, jadi dicantumkan dengan angka persen. Jadi berapapun bonusnya, yaitu 32% itu, berapapun bonus yang harus dikeluarkan saya untuk membayar agent-agent 3i, berapa banyak pun itu, berapa ratus juta pun itu, berapa miliar pun itu, yaitu hanya 32% dari omset nasional. Jadi apapun ceritanya, kalau hitungnya pakai persen, CAR sanggup bayar. Kenapa? Karena kan beda 32% dari 10 miliar sama 32% dari 50 miliar itu kan beda, teman-teman. Artinya kalau kronnya banyak, omsetnya juga banyak, teman-teman sekalian ya. Nah, ini yang membuat saya, ini sistemnya bagus. Saat itu saya memilih, ini sistemnya bagus ini. CAR sanggup bayar kalau begini, teman-teman. Nggak mungkin dia nggak sanggup bayar. Ya, yuk kita lihat persen-persennya ini, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, artinya teman-teman sekalian, nah, ini dia akuisisi 60%, teman-teman sekalian, artinya nih, ini yang dikeluarkan share 46,29%, bonus rekrut dan 4 bonus lainnya, artinya ini sisanya dari situ dari 60% dikeluarkan 46,29% itu CAR masih untung 13,71%. Nah, ini luar biasanya. Berapapun bonus yang dikeluarkan, CAR masih untung 13,71%. Apapun ceritanya CAR untung. Pak, tapi kan kalau bayar bonusnya kronnya ada 100 orang, mau 1.000 orang pun kronnya, CAR tetap untung dari premi tahun pertama 13,71%. Nah, ini hitung-hitungan saya Bapak Ibu. Ini memutuskan saya, oke lah saya pilih TRI karena CAR pasti sanggup bayar. Ya. Dan apalagi yang kita lihat dari sistem ini, nggak banyak loh teman-teman. Dan saya ketemu, bukan nggak banyak, bahkan nggak ada orang bisnis network dia bisa tahu untung perusahaan. Hanya agent 3i yang bisa tahu untung CAR berapa. Ya, Bapak Ibu coba aja tanya, lihat teman-teman yang ikut MLM, jual MLM produk begini, tahu nggak dia perusahaannya untung berapa? Ya, karena kalau perusahaan nggak untung, gimana caranya perusahaan itu mau bertahan lama? Ya, karena membernya nggak tahu perusahaannya untung, hanya yang dipikirin untung membernya aja, nggak dipikirin perusahaannya. Nah, kalau agent 3i, dia tahu CAR untung berapa. Ini seperti ini teman-teman, ini ilustrasi kita tahu. CAR itu untung berapa sih? Pasti untung. Karena apapun ceritanya, dia pasti untung, teman-teman Bapak Ibu ya. Hitung-hitungan ini ya, teman-teman. Nah, ini yang membuat saya, oke lah, saya putuskan, saya fight di 3i. Saya setia 3i, saya kerjain 3i sungguh-sungguh.
ya perusahaannya legalitasnya bagus, teman-teman Bapak Ibu ya. Legalitasnya bagus, produknya sangat-sangat bermanfaat, sistemnya logis, masuk akal. Tugas kita cuma cerita dan kekuatan keuangan CHR itu luar biasa. Ya, logis, sangat-sangat logis teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, ini yang memutuskan saya lah, saya kerjain TRI. Yang dari kekuatan sistemnya juga CHR punya tambahan, sebenarnya tambahan dana untuk kita, untuk agent-agent 3i. Ini di luar bonus ya teman-teman Bapak Ibu, di luar bonus tadi ya. Ini tambahan dana yang disediakan CHR bagi agent-agent bronze ke atas yang punya jaringan di luar kota, dia mau mengembangkan bisnisnya, mau membina mitranya di sana, CHR kasih subsidi. Ini rembes perjalanan dinas. Ini nggak diambil dari biaya akuisisi. Teman-teman tahu nggak? Kalau kita join itu kita kan bayar 50.000. 50.000 ini dikumpulin CHR banyak loh. Banyak uangnya. Dan itu CHR nggak ambil sendiri. Itu dikembalikan CHR lagi ke kita. Sebagai agent-agent yang dikembalikan lagi ke kita. Ini dalam bentuk salah satunya rembes perjalanan dinas. Teman-teman Bapak Ibu ya. Nah ini bronze itu 1 kali sebulan maksimal rembes 2,5 juta. Detailnya seperti apa, item-item rembesnya seperti apa, Bapak Ibu bisa tanya ke leadernya nanti ya. Bronze boleh. Bronze punya misalnya bronze Jakarta, punya jaringan di mana? Di Surabaya. Dia ke Surabaya, kumpulin orang, dia presentasi, dia paparkan 3i, dia foto, buat rembesnya, formnya segala macam. Dia boleh rembes maksimum 2,5 juta nilainya. Ya, itu dibayar sama CHR. Ya, kalau silver 3 juta. Ya, kalau gold platinum itu kita 2 kali sebulan, nilainya setiap perjalanan 3,5 juta teman-teman ya. Titanium crown itu 3 kali per bulan, maksimum 4 juta. Nah, saya lihat ini Bapak Ibu sadar itu kurang baik apa ini CHR. Udahlah kita dikasih bonus yang luar biasa, mau keluar kota pun dikasih ongkosnya lagi Bapak Ibu. Disubsidi lagi. Di mana coba ada perusahaan mensubsidi gitu? Nggak ada, teman-teman. Disubsidi. Saya pernah hadir di sebuah seminar MLM. Saya nggak usah sebut nama, saya pernah hadir sebuah seminar MLM. Nggak sengaja saya ngobrol ke panitia acara bahwa ada buat seminar gede di Medan, ada leader mereka datang dari Jakarta. Leader itu yang pertama tiket pesawatnya panitia yang ngurusin. Panitia yang sibuk mikirin dia mau naik pesawat apa. Yang kedua, nginapnya di mana panitia juga yang ngurusin. Yang ketiga, teman-teman, makannya di mana panitia yang ngurusin. Yang keempat, dikasih lagi uang sakunya. Ya, ibaratnya honor dia sebagai pembicara. Nah, di CHR, di 3i, saya nggak banyak melihat itu malah teman-teman Bapak Ibu ya. Tiket pesawat CHR yang bayarin. Hotel CHR yang bayarin. Uang makan ada uang saku, CHR yang bayarin. Ya. Teman-teman sekalian ya, dan leader-leader kita itu ya nggak ada lah yang minta honor. Ya. Nggak ada yang minta honor. Dia kerjain bisnis ini ya karena dia sadar dia mau mengembangkan jaringannya, teman-teman Bapak Ibu ya. Ya. Buktinya yang nggak minta honor itu bukti bahwa leader yang datang itu punya duit, leader yang datang itu punya bonus. Ya, kalau sempat dia minta honor berarti dia nggak punya duit, Bapak Ibu. Dia nggak punya bonus, teman-teman sekalian ya. Nah itu salah satu saya juga yang memutuskan saya milih 3i, saya fighting, saya fokus di 3i itu. Ini salah satunya. Di mana ada bisnis, udah dikasih bonus, keluar kota, dikasih ongkos lagi Bapak Ibu ya. Nah ini teman-teman sekalian ya. Nah saya mau kasih gambaran dulu teman-teman sekalian ya. Di sini saya bukan menjelekkan sebuah bisnis. Saya ini cerita secara gambaran umum bahwa apapun bisnisnya teman-teman semua, apapun bisnisnya, ada omset baru ada bonus, ada untung baru ada pemasukan, ada omset baru ada untung. Ya, mau bisnis apa? Bisnis network, bisnis konvensional, apapun bisnisnya, berdagang, berjualan dan lain sebagainya, apapun bisnisnya ada omset, ada bonus. Ada omset, ada untung, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, itu ilustrasinya, itu bukan ilustrasi, itulah kenyataannya. Kalau nggak ada omset, jangan tanya ada bonusnya dari mana. Ya, jadi intinya bagaimana omset itu datang, bagaimana omset itu ada, dan bagaimana omset itu bertahan. Teman-teman Bapak. Ya, saya kasih gambarannya begini. Ini saya cerita bisnis MLM pada umumnya. Ya, MLM produk pada umumnya, yang jual produk barang, teman-teman ya. Marketing plan-nya bagus menurut saya. Kenapa? Karena ketemu orang ceritanya bisnis. Cepat dapat omsetnya.
ya karena ngajak berbisnis, ya mudah dapat bonus. Makanya banyak orang tergiur juga ikut join bisnis MLM, ada bonus, jual ini langsung dapat duit, ada bonus harian, langsung dapat duit, cepat dapat bonusnya. Ya, dan bisa besar bonusnya, bisa teman-teman. Di leader MLM bisa, banyak kok leader MLM juga kaya. Tapi ini omsetnya cepat datangnya. Yang perlu kita bahas lagi yang kedua ada omsetnya bagaimana bertahan. Nah, ini juga penting, teman-teman. Bukan cuma datangnya. Bagaimana sebuah omset itu datang, ada. Bagaimana sebuah omset itu bertahan. Nah, di marketing plan MLM pada umumnya ya, omsetnya datang gimana nih, Bapak Ibu? Bagaimana sebuah perusahaan MLM bisa dapat omset? Nggak ada cara lain selain beli produknya. Membernya beli produk, betul? Ini pertanyaannya, siapa sih yang jamin downline kita belanja bulan depan? Nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada yang jamin. Artinya, dengan tidak ada jaminan repeat order, ya nggak ada jaminan repeat order, berdampak tidak terjaminnya omset, berimbas tidak terjaminnya bonus. Benar? Kalau nggak ada jaminan repeat order, berdampak tidak ada jaminan omset, berimbas tidak ada jaminan bonus. Betul? Nah, itu banyak terjadi. Teman-teman saya di leader network yang produk itu banyak terjadi begitu. Ya, bonusnya hunting, nggak stabil tiap bulan. Teman-teman, bulan ini belum tentu bulan depan downline tutup poin lagi, Bapak Ibu ya. Ya, akhirnya setiap bulan mikirin omset dari nol. Ya, setiap bulan mikir, karena bulan lalu udah dihitung omsetnya. Mikir omset dari nol lagi, teman-teman. Tutup poin lagi, cari downline lagi, closing lagi, Bapak Ibu ya. Nah, itu teman-teman. Kenapa? Nah, balik tadi, produknya itu barang. Ya, bentuknya barang dan relatif lebih konsumtif. Ini sulit mempertahankannya karena seperti saya bilang tadi, omsetnya nggak stabil. Akhirnya bonusnya juga nggak stabil. Ya, belum lagi kena dampak undercutting. Berapa banyak dunia MLM produk yang di pasaran produknya itu lebih murah dibanding harga membernya. Ya, itu undercutting. Ya, akhirnya member-member baru mati semua, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, ini saya bahas MLM pada umumnya. Nyari duitnya gampang, ya nyari bonusnya gampang, tapi bertahannya susah. Ya, karena bulan depan belum tentu ada omset lagi. Ini banyak orang ikut di bisnis yang pertama ini. Yang kedua, ada orang join di bisnis asuransi pada umumnya, agen asuransi pada umumnya. Nah, ini kebalikan sebenarnya dibanding dunia MLM. Marketing plan-nya ini sulit dapat omset. Bukan asuransi nggak bagus. Asuransi semuanya bagus. Bukan nggak bagus asuransinya. Tetapi tingkat ekonomi orang Indonesia, kita yang belum bagus, kita belum rela nyetor uang 500.000 tiap bulan, tapi belum tahu mau dipakai kapan. Belum rela. Kenapa? Karena gajinya rata-rata di bawah 5 juta. Ya, lebih banyak di bawah 3 juta lagi, lebih banyak lagi. Terus mau punya premi 500.000 yang belum tentu dapat duit dan belum tentu bisa dipakai kapan. Nggak rela dia. Ya. Karena si agent kan cari nasabah nih, teman-teman. Nasabah itu ekonominya yang nggak bagus. Ya, itu paling besar, bukan pola pikirnya terhadap asuransi ya, tapi ekonominya yang nggak bagus. Ya, kalau ekonominya bagus pasti dia mau, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, dengan konsep cari nasabah itulah makanya dapat bonusnya, dapat omsetnya agak sulit, teman-teman Bapak Ibu ya, karena orang belum tentu mau. Ingat teman-teman Bapak Ibu ya, ekonomi yang nggak bagus, bukan asuransi yang nggak bagus ya. Tetapi si agen asuransi ini produknya adalah polis ya. Bagi seorang pebisnis, polis itu adalah kontra omset, Bapak Ibu. Memang nyari nasabahnya susah, tapi begitu dapat satu nasabah, dia bayar premi berkali-kali. Bahkan ada yang bayar premi 8 tahun, ada yang bayar premi 10 tahun, teman-teman Bapak Ibu ya. Artinya omsetnya lebih bertahan. Memang nyarinya susah, omsetnya lebih bertahan. Omset bertahan ini artinya repeat ordernya terjamin, repeat omsetnya terjamin. Dengan terjaminnya repeat omset, terjamin pula omsetnya Bapak Ibu ya, terjamin pula bonusnya, teman-teman. Makanya di leader asuransi, untuk naik itu, di asuransi pada umumnya, untuk naik itu susahnya minta ampun. Tetapi begitu dia di atas, itu juga susah untuk jatuh. Karena nasabahnya udah banyak, bayar preminya nggak cuma sekali, bertahun-tahun, teman-teman ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau di MLM pada umumnya, teman-teman, nyarinya mudah, nyari omsetnya, nyari bonusnya gampang, cepat, tapi jatuhnya pun bisa cepat. Bisa bulan depan. Tapi kalau leader asuransi, nyarinya susah. Nyarinya susah. Tapi begitu dapat,
teman-teman. Dia bertahan di atas, teman-teman. Susah untuk jatuhnya, teman-teman. Nah, konsep inilah yang dilirik oleh CAR untuk dia membuat sistem pemasaran baru, sistem pemasaran unik yang namanya 3i Network, teman-teman. Jadi kelebihan dari MLM itu apa? Marketing plan-nya. Kelebihan asuransi itu produknya. Ya, kita sebagai perusahaan asuransi berarti punya produk. Apa yang perlu kita rubah? Ya, kita merubah marketing plan cara lama. Nah, CAR menambahin satu lini bisnis dia, satu divisi bisnis CAR yang namanya 3i Network. Ya, dia buat marketing plan yang baru, yang mirip seperti orang MLM. Ya, ketika kita join di 3i, kan kita cari agent, dia agentnya, dia nasabahnya. Ya begitu terus, teman-teman ya. Nah, membuat bisnis ini di 3i ini cepat dapat omsetnya dan bertahan lama. Ya, lihat aja selama pandemi ini berapa banyak bisnis yang tumbang. Tapi 3i masih ada. Leader-leadernya masih punya bonus. Ya. Saya sampai hari ini masih bisa bayar cicilan 2 mobil. Ya, 2 mobil saya hampir 12 juta sebulan, Bapak Ibu ya. Teman, ini cicilan mobil aja, belum yang lain-lain sebagainya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya. Nah, ini yang kekuatannya bahwa di CAR itu, di 3i itu, ya, di 3i khususnya teman-teman Bapak Ibu ya, nyari omsetnya lebih mudah dan omsetnya bertahan lama. Kenapa? Karena nasabahnya bayar premi 5 tahun. Ya, kita omsetnya pakai kontrak. Bulan ini dia bayar premi, bulan depan kan masih bayar premi. Artinya bulan ini kita misalnya punya omset 50 juta, bulan depan kita bisa hitung omsetnya dimulai dari 50 juta. Bukan dimulai dari nol, Bapak Ibu ya, tapi dimulai dari 50 juta. Teman-teman, bulan ini punya omset 100 juta, bulan depan omset kita dimulai dari 100 juta, bukan dimulai dari nol, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu yang saya memutuskan saya join di 3i itu, teman-teman sekalian, karena hal ini. Ya. Saya stop share ya, karena hal ini. Ya, perusahaannya bagus, perusahaannya legalitasnya jelas, teman-teman sekalian ya. Legalitasnya jelas, yang punya siapa juga jelas, teman-teman ya. Diawasi negara jelas, teman-teman ya. Yang kedua, produknya sangat-sangat bermanfaat. Ya, yang ketiga, sistemnya masuk akal, logis dan luar biasa. Nah, ini yang memutuskan kenapa saya memilih 3i. Ya, hal ini, produknya, perusahaannya, produknya, sistemnya. Bahkan saya hari ini sudah paparkan detailnya sama teman-teman semua ya. Nah, teman-teman yang menyimak pasti paham apa yang saya sampaikan, teman-teman. Ya, itu saja dari saya, teman-teman sekalian. Saya kembalikan dulu ke Bu Esther ya. Silakan Bu Esther. Ya, baik. Luar biasa. Kita berikan aplausnya untuk Pak Marbun yang sudah menyampaikan materi yang sangat membuat kita semakin semangat. Siapa yang merasa terinspirasi dengan apa yang sudah di-sharingkan, silakan memberikan apresiasi ya. Kita say thank you untuk Pak Dharma Marbun. Ya, akhirnya di siang ini teman-teman yang mungkin baru pertama kali join pun jadi semakin yakin ya dengan 3i. Untuk perusahaannya pun waduh keren banget ya. Dan juga untuk programnya pun memang sangat dipercaya. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan pertanyaan ya di kolom chat dan nanti akan dibacakan sehingga dijawab langsung oleh Pak Marbun. Silakan yang mau bertanya boleh memberikan pertanyaannya. Ya, silakan teman-teman. Jangan sungkan, jangan malu-malu. Jangan malu, nanti sesat ya di jalan ya dengan Pak Marbun. Yes. Tadi kan memang udah banyak yang dipaparkan ya betapa hebatnya bisnis ini dengan kekuatan omset yang terus berjalan. Dan kalau misalkan kita mau lihat di sekarang ini banyak yang suka beralasan nih Pak untuk meyakinkan orang. Apa Pak tipsnya Pak? Teman-teman harus sadar ya bahwa ketika kita jalani bisnis ini kita juga nggak bisa jadi ahli pelet. Ya, ahli pelet ya. Saya nggak bisa memastikan sampai hari ini. Saya kalau ditanya orang, ya atau teman-teman banyak, mau nggak saya kasih ilmu ketika kita presentasi orang langsung join, orang pasti join. Mau nggak saya kasih ilmu itu? Alhamdulillah saya sampai hari ini nggak tahu, Bapak Ibu ya. Saya nggak, karena hidup ini gendangnya cuma 2. Ya, ini harus sama-sama kita sadari, hidup ini gendang cuma 2. Kalau nggak hidup mati, Bapak Ibu. Kalau nggak sehat, sakit. Tuhan pun menciptakan begitu. Kalau nggak surga, neraka. Udah hukum alam. Udah sunatullahnya begitu. Ya.
Dan begitu juga kita jalani bisnis ini. Udah sunatullahnya pun akan terjadi dua hal. Kalau ada yang nolak, udah pasti ada yang terima. Kalau ada yang mau, kalau ada yang nggak mau, udah pasti ada yang mau. Tinggal kitanya jalan terus, teman-teman ya. Ya, Pak, saya jalani 3i, lebih banyak yang nolak daripada yang terima. Ya memang begitu hukumnya. Orang miskin lebih banyak daripada orang kaya. Ya udah hukum alam itu, teman-teman. Memang begitu hukumnya. Yang penting kita jangan berhenti, kita jalan terus. Dan saya pun merasakan hal yang sama. Ya dulu saya pun bingung, Pak, macam mana caranya supaya saya ketemu guru saya, Mas Rafrial, ya. Ini orang yang luar biasa yang mengubah saya dari nol, dari buta dunia network, saya dibimbing satu persatu. Ini loh dunia network Marbun, katanya. Saya diajarin sampai saya di posisi hari ini, itu berkat Mas Rafrial, teman-teman ya. Nah, dia bilang ke saya, dia ngajarin saya bahwa ya ilmu seperti tadi, nggak mungkin semua orang setuju dengan apa yang kita kerjakan. Ya, dan jangankan orang lain, keluarga satu rumah aja belum tentu setuju. Ya, adik kakak belum tentu juga join, Bapak Ibu ya. Nah, betul. Kita harus sadarin itu. Dan memang hukum alamnya seperti itu, lebih banyak yang nolak daripada yang terima. Karena udah memang di dunia ini tercipta lebih banyak orang yang mentalnya miskin daripada orang yang mentalnya kaya. Memang begitu udah hukumnya. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya meyakinkan orang yang nggak yakin, tinggalin. Capek. Ya kan? Betul. Saya presentasi, saya kasih contoh, saya presentasi ke orang, kita kan tahu nih, ketika kita presentasi kita lihat gelagat dia respon atau enggak, kita kan tahu. Kalau dia respon, ini presentasi saya lanjutin. Setelah itu saya tanya jawab, saya ngobrol, masih saya follow up. Tapi kalau dia nggak respon, selesai presentasi saya tinggalin. Langsung saya tinggalin. Saya nggak mau ngeluarin segala macam jurus untuk membuat orang yang nggak yakin jadi yakin. Capek, jadi pikiran, jadi mumet. Ketika saya lihat dia nggak respon, oke Pak ya, ini saya tinggalin. Ini berkas bahan presentasi saya, ini nomor HP saya. Nanti kalau Bapak berminat join, hubungi saya. Udah selesai, saya tinggalin. Nggak mau saya berusaha meyakinkan dia, ada capek ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi jalani tria itu harus agak nyombong dikit gitu. Karena kita bisnis ini bisnis luar biasa. Dia adalah ketika presentasi sebelum mulai presentasi bilang aja dalam hati, gue presentasi nih ya, lu nggak join juga nggak apa-apa, gue tetap untung. Yang nggak join, yang kalau nggak join yang rugi lu kan gitu. Jadi kita nggak punya beban macam mana presentasi orang. Gimana ya caranya supaya dia pasti join, supaya dia pasti masuk, dia pasti mau. Nggak bisa itu teman-teman, Bapak Ibu. Nggak ada rumusnya. Sampai hari ini saya juga nggak ngerti. Saya pernah ini fakta ya. Saya pernah ke Alam Sutra, ketemu Mas Rafrial. Ada ketemu orang di SMS Serpong, ya, Sumarekon Mall Serpong. Saya sama Mas Rafrial ketemu temennya ini iseng mau nanya 3i, ya. Datang yang cerita tadi ini seorang kron, datang dengan mobil Mercy 2 pintu. Selesai di presentasi itu calon mitra bilang apa? Nanti ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Coba bayangkan Bapak Ibu, yang presentasi bonus ratusan juta, datang dengan Mercy 2 pintu, yang calon mitra bilang nanti ya saya pikir-pikir dulu. Nah, saya ambil dalam hati saya bilang gini, ini yang kron presentasi aja masih begitu ya respon orang, apalagi kita kan gitu. Dan itu berarti yang perlu kita garis bawahi bahwa itu adalah hal yang wajar. Memang begitu hukumnya, memang begitu sunatullahnya. Yang penting kitanya jangan berhenti, karena di dunia ini tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang ahli, yang ada hanya orang yang mengerjakan sesuatu itu terus menerus, mengulangi hal yang sama terus menerus, akhirnya dia jadi ahli. Ya, begitu juga 3i. Saya kalau ditanya harus presentasi 3i orang pasti join, saya nggak ngerti caranya. Saya hanya tahu caranya. Saya hanya melakukan, saya presentasi terus menerus. Dan dari awal sampai akhir, sampai hari ini ya, saya tidak pernah menurunkan semangat saya. Ya, saya tidak pernah menurunkan standar impian saya, Bapak Ibu. Jadi saya tetap ngerjain 3i, mau apapun yang terjadi, gas terus, Bapak Ibu. Ya. Itu dari Ibu. Mantul, keren banget Pak. Jadi teman-teman selama ini mungkin sering setiap kali ada BOP, Pak Marbun, mereka sering bertanya, gimana sih cara meyakinkan orang? Ternyata hari ini baru terjawab ya, sudah banyak jawaban-jawabannya. Intinya memang nggak ada jurus ya, nggak ada rumus yang pasti untuk meyakinkan orang. Betul. Ya kita lihat ini, kita sebagai umat beragama, kita lihat aja para nabi-nabi dahulu juga menyebarkan agama, ditolak orang, dilempar orang, diejek orang. Apalagi kita jalani bisnis.
Betul ya Pak Marbun Iya, ya. Kalau soal hidup dan mati aja untuk akhirat aja ditolak ya, apalagi iya. yang namanya Iya, apalagi urusan bisnis, wajar-wajar aja. Ya, jangan betul diambil betul. pusing. Yang justru membuat gagal itu kita ambil pusing. Gimana caranya supaya dia yakin? Capek kita cari rumusnya. Membuat ribet sendiri, mumet sendiri, akhirnya mundur sendiri. Benar, benar banget. Oke, baik Pak Marbun, terima kasih jawabannya dan semoga ini menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Gimana cara meyakinkan orang? Iya, Intinya jangan berusaha untuk meyakinkan, presentasi aja. Apalagi iya. tadi udah dikasih clue-nya ya, lihat responnya. Kalau responnya oke, lanjut. Kalau enggak, ya udah. Tinggalin. Tinggalkan dengan terhormat ya Pak ya. Iya. Terhormat, jangan ngemis-ngemis, malu kita. Ngemis-ngemis orang, Benar, join benar. lah Pak, join lah, tolonglah bantu saya. Sorry lah ya. Ya, ya. Baik, pertanyaan berikutnya nih Pak Iya, Marbun datang dari Cilengsi, ada Pak Darwan ya. iya, Um, siap. Pak, bagaimana memotivasi mitra-mitra yang ragu dengan biaya akuisisi? Maksudnya saya belum paham nih Pak Darwan, ragunya di mana ini? Ya mungkin apa namanya? Mungkin maksudnya adalah mereka ragu karena ada biaya akuisisi. Nah, nah teman-teman harus banyak orang, saya banyak ketemu mitra 3i ya, yang dia presentasinya nggak pede. Yang nggak pede, dia presentasinya aneh-aneh. Nanti sampai sehari ini ya bukan saya dulu nggak berbuat salah juga presentasinya, tapi saya belajar bahwa presentasi yang dulu salah ya, sekarang harus kita presentasi cara yang benar. Ya, saya presentasi sekarang, semua saya sampaikan. Ya, batasan manfaat, meninggal karena misalnya kalau asuransi jiwa itu meninggal karena ada sebelumnya ada PEC, pre-existing condition, artinya sebelumnya ada sakit-sakit kritis, nggak boleh meninggal karena bunuh diri, meninggal karena tindakan melanggar hukum, meninggal karena pekerjaan beresiko, meninggal karena hobi beresiko. Ini saya jelasin. Singkat memang, tapi saya jelasin supaya dia paham bahwa ada batasannya ya. Nah, saya jelasin juga biaya akuisisi. Ya, itu saya kan udah bilang tadi, teman-teman jangan berfokus pada masalahnya. Maksudnya, ini ada potongan biaya akuisisi, jangan berpikir potongan biaya akuisisinya. Saya presentasi selalu bilang gini, kan tadi saya udah jelasin teman-teman, kalaupun 5 tahun pertama uang kita jadi 17 juta, kita masih untung, presentasikan begitu. Kita masih untung. Kenapa? Karena kita nyetornya ini 12.000 sehari. 12.000 sehari ini teman-teman ya, kita bukan nyetornya, kita nyisihkan uangnya 12.000 sehari untuk jadi 350.000 per bulan. 12.000 sehari ini disimpan ataupun enggak ini pasti habis. Nah, saya sepanjang saya presentasi begitu, saya paparkan ke calon mitra, mereka rata-rata mengiyakan kok. 12.000 sehari itu pasti habis. Join nggak join teriak. Setuju nggak? Setuju, pasti mereka setuju. Iya Pak, habis ya. Saya beli rokok aja 1 bungkus 20.000. Sehari mau 2 bungkus 40.000. Ya anggap 20.000 1 bungkus. Sebulan udah berapa? 600.000, saya bilang. 600.000. Ini baru rokoknya, belum kopinya, belum jumpa kawannya, saya bilang. Nah ini artinya biaya kelakuan kita aja mau 1 juta lebih ini sebulan, saya bilang. Artinya 12.000 ini bukan uang kecil. Kalaupun ada potongan biaya akuisisinya di 5 tahun pertama jadi 17 juta, itu masih untung. Kenapa? Karena kalau nggak join, atas dasar biaya akuisisi yang besar tadi, uang 12.000 tuh tetap habis. 12.000 tetap habis. 5 tahun akan datang, 17 juta itu pun dia belum tentu punya. Nah, saya sepanjang saya memaparkan dengan cara begini, nggak ada yang nggak setuju. Nggak ada yang nggak setuju bahwa betul ya, 12.000 pasti habis kok gitu. Jadi jangan takut dengan, wah ini ada potongan biaya akuisisi. Enggak. Ini di akuisisi di 3i yang paling bagus. Ya, saya banyak ketemu kompetitor, apalagi ada kompetitor sekarang yang kerjanya jelek-jelekin 3i, hitung aja di 5 tahun pertama dia dapat duit berapa, tetap 3i lebih untung. Ya, jangan. Nah, teman-teman harus pede menjelaskan itu, tapi dengan cara presentasi yang benar. Jangan takut, karena banyak orang nggak pede, akhirnya nggak dijelasin biaya akuisisi, tahun kelima uang kita jadi 24 juta, begitu datang ke kantor nasabahnya komplain, uang saya kok tinggal 16 juta, kata yang ngajak dari 24 juta, katanya. Nah itu cara-cara begitu yuk kita tinggalin, asalkan teman-teman bisa memberikan pemahaman yang masuk di akal dia, biaya akuisisi itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Karena biaya akuisisi itu hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun kan nggak ada lagi biaya akuisisi. Uang kita akan tetap dikelola
jangka panjang. Ya itu tadi Bu Esther. Oke, luar biasa Pak Marbun untuk jawabannya, dan kita udah belajar banyak ilmu baru yang kita dapatkan hari ini. Tetap antusias dan makin yakin ya, yang terutama sebelum meyakinkan orang, yakinkan diri dulu Iya, yakin sendiri kita dulu. ya. Betul, dan Pak Marbun hari ini keren banget, slide-nya keren ya, sharing-nya pun sangat simpel tapi kena dan sudah menjawab kebutuhan kita selama ini. Dan mungkin sebelum kita berakhir nanti ya, Pak Marbun bisa memberikan closing statement bagi kita semuanya. Silakan Pak Marbun. Ya, teman-teman semua, seperti dibilang Bu Esther tadi, ya, sebelum kita meyakinkan orang, kita dulu yang yakin, teman-teman Bapak Ibu ya. Nah, materi yang saya sampaikan tadi itu hanya hal teknis. Itu hanya hal teknis yang itu bukan faktor utama yang membuat kita sesungguhnya bisa sukses dalam sebuah bisnis network. Ya, sukses itu faktor perusahaannya bagus, sistemnya bagus. Tapi yang membuat faktor utama kita sukses di bisnis network itu ya diri kita sendiri. Ya, kita yakin nggak? Saya cerita sedikit teman-teman. Ini sebulan yang lalu saya ketemu teman SD saya. Teman SD saya ini ya secara ekonomi kurang mapan, kurang bagus. Saya sudah tidak ketemu sekitar dari 95, berarti 30 berapa itu ya? 30 tahun hampir ya teman-teman Bapak Ibu ya. 20 sekian tahun lah ya teman-teman sekalian ya. Saya nggak ketemu teman SD saya ketemu, saya tanya ke dia, teman saya nih, bro, menurutmu kau bisa kaya nggak? Di jawabannya apa? Kayaknya nggak bisa dengan aku ini. Nah, yang membuat kau kaya itu pikiranmu itu. Yang membuat kau nggak bisa kaya, pikiranmu itu nggak bisa. Nggak bisa kayaknya. Kita yang membuat barrier, membuat batas di dalam pikiran kita sendiri, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau sukses di dalam dunia bisnis apapun sebenarnya ya, kita dulu yang yakin sama diri kita, sebenarnya dibilang Bu Esther tadi, kita dulu yang yakin sama diri kita bahwa kita pasti bisa. Ya, tanamkan dalam hati kita, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Kaya. Saya pasti sukses. Ya. Nah, beberapa orang butuh aditif, butuh tambahan daya dorong, lever daya untuk mengatakan saya pasti bisa itu. Nah, saya untuk mengangkat mimpi saya itu Bapak Ibu, saya harus tahu untuk siapa mimpi ini saya perjuangkan. Jangan cuma mimpi besar, saya kepingin punya mobil, saya kepingin punya rumah miliaran, saya kepingin. Terus itu kalau ada untuk apa? Nah, kita harus tahu untuk apa dan untuk siapa itu kita perjuangkan. Ya. Saya selalu saya pejamkan mata saya. Saya bayangkan wajah-wajah mereka, orang-orang saya bayangkan wajah ibu saya wajah istri saya bayangkan wajah adik-adik saya. Dalam hati saya bilang, saya harus sukses, saya harus kaya, saya bisa sukses, saya bisa kaya, dan itu saya perjuangkan untuk mereka. Ya, teman-teman yang mau berjuang di Triad Network, lakukan itu, teman-teman. Ya, itu aja, Bu Esther. Oke, baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Marbun, dan kita doakan semoga sehat selalu bersama dengan keluarga dan bisa menginspirasi di kesempatan berikut lagi ya Pak. Untuk jangan bosan-bosan Pak isi di Zoom lagi. Siap. Siap. Ini acara ini berlangsung luar biasa karena MC yang luar biasa. Sama-sama Pak. Oke, terima kasih. Dan untuk semua partisipan yang ada, kalau masih ragu, silakan ditonton lagi videonya dari awal karena penjelasannya aja sangat bagus, slide-nya juga keren, dan penyampaian